Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sudah memasuki pertemuan yang ke-34 di channel YouTube. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu menunjukkan semangat persatuan dan kesatuan saat peristiwa Sumpah Pemuda. Peristiwa Sumpah Pemuda adalah salah satu peristiwa penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda dinyatakan sebagai tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Dalam peristiwa Sumpah Pemuda, para pemuda dari berbagai daerah bersatu dan mengikrarkan diri untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak percakapan Lula dan Danang. Lula, kemarin aku beneran dapat nilai bagus loh tugasnya. Wah, selamat ya. Kan udah aku bilang kalau cerita kamu emang bagus. Nah, sekarang sesuai janji kamu, ceritain aku dong soal apa ya kemarin? Kongres Pemuda ya? Sebenarnya itu adalah bagian dari peristiwa Sumpah Pemuda. Maksudnya? Kongres Pemuda sebenarnya adalah rapat yang diadakan sama pemuda Indonesia di Batavia. Kongres ini diadakan 2 kali, Danang. Yang pertama diadakan pada 30 April sampai 2 Mei 1926. Yang datang siapa aja? Yang mimpin rapat ini adalah Muhammad Tabrani. Pesertanya kebanyakan adalah perwakilan dari organisasi-organisasi pemuda seperti Jong Java, Jong Celebes, Jong Ambon, dan lain-lain. Ada juga perwakilan dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI dan Pemuda Indonesia atau PI. Jadi, kongres ini buat apa sih, Lula? Gini, Danang, saat itu kan banyak banget organisasi pemuda yang bersifat daerah. Nah, lewat kongres ini, semua organisasi itu mau digabungin jadi satu organisasi tunggal yang sifatnya nasional. Terus, berhasil ndak? Di kongres pertama, baru sebagian yang setuju membentuk organisasi tunggal. Sebagian lain lebih setuju membentuk organisasi federasi. Oh, gitu toh. Tapi itu menunjukkan kalau para pemuda punya keinginan buat bersatu. Iya, Danang. Itu dia hasil dari Kongres Pemuda 1, yaitu mengakui perlunya persatuan di Indonesia. Karena semangat persatuan itu, para pemuda nggak nyerah buat membentuk satu organisasi yang bersifat nasional. Makanya ada kongres kedua ya? Yap, betul sekali. Sidang pertama di tanggal 27 Oktober diadakan di Gedung Pemuda Katolik yang terletak di kawasan Lapangan Banteng. Beberapa pembicaranya ada Nyonya Puradireja, Sugondo Joyo Puspito, dan Muhammad Yamin. Ada perempuannya juga toh? Iya dong. Besoknya tanggal 28 Oktober, sidang kedua diadakan di Jalan Medan Merdeka Utara nomor 14 di Jakarta. Pembicaranya ada Nyonya Purnomo Wulan, Sarnidi Mangun Sarkoro, dan Joko Sarwono. Sidangnya dari jam 8 pagi sampai 12 siang. Terus istirahat dulu. Nah, pas istirahat, Rudolf Supratman minta izin untuk mainin lagu ciptaannya yang berjudul Indonesia Raya. Wah, jadi itu pertama kalinya lagu kebangsaan terdengar. Iya, Danang. Habis istirahat, lanjut deh sidang ketiga. Tapi pindah lokasi ke Gedung Sumpah Pemuda. Pembicaranya ada Ramelan, Theo Pangamanan, dan Mr. Sunario. Sidangnya dari jam 4:30 sore sampai selesai.
Panjang banget sidangnya, sampai 3 kali. Iya Danang, pesertanya aja sampai 750 orang loh. Terus, zaman itu kan negara kita masih dijajah, tapi Belanda aja sampai takut sama pertemuan para pemuda ini. Makanya, tiap sidang dijaga ketat sama Belanda. Tapi, dari Kongres Pemuda II inilah lahir yang namanya Sumpah Pemuda. Makanya, tanggal 28 Oktober diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Hayo Danang, kamu inget gak isinya Sumpah Pemuda? Aku cuma inget intinya Lula, yaitu satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Isinya lupa, hehehe. Nih, aku udah siapin contekannya. Aku bacain ya. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Aduh, udah Bel. Padahal aku masih mau cerita. Nanti sore kita ke taman aja ya Lula. Wah, boleh juga. Kalau gitu, kita masuk kelas dulu yuk. Ayo. Nah, sekarang siapa yang sudah mengetahui isi Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda di sini yaitu sebagai tonggak utama dari semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Mengapa demikian? Pada zaman penjajahan Belanda, perjuangan yang dilakukan para pejuang bersifat kedaerahan. Perjuangan mereka belum berlandaskan persatuan seluruh bangsa Indonesia. Akhirnya, bangsa Indonesia menyadari bahwa untuk mencapai Indonesia merdeka diperlukan adanya persatuan dari seluruh bangsa Indonesia. Untuk itu, timbullah kebangkitan nasional dengan berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Budi Utomo adalah sebuah organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia, yaitu Gunawan Mangunkusumo dan Suraji. Penggagas didirikannya Budi Utomo adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Budi Utomo menjadi organisasi perintis bangkitnya kesadaran bangsa Indonesia untuk berjuang secara nasional. Budi Utomo menyebarkan paham nasionalisme dan cinta tanah air pada rakyat. Nah, pada Kongres Pemuda kedua yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda akhirnya mengikrarkan 3 hal penting yang menegaskan akan adanya tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Berkat persatuan seluruh rakyat Indonesia, tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Negara Indonesia merdeka dan lepas dari penjajahan. Meskipun telah merdeka, persatuan dan kesatuan tetap diperlukan bagi kehidupan berbangsa. Dengan adanya persatuan, negara kita akan aman, rukun, dan sejahtera. Pembangunan di segala bidang berjalan dengan baik. Kita pun akan mampu mengatasi segala tantangan dan serangan yang mungkin datang dari luar. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.